Makanya sudah dicontohkan kok oleh founding fathers kita. Hampir semua tokoh pergerakan itu kan penulis semua. Ya. Pak Karno, Pak Syahrir, Pak Hatta, itu penulis semua. Itu yang harus disadari ya Pak ya? Kebesaran nama mereka secara intelektual itu kan ada buktinya, tulisan-tulisan mereka. Nah ini mungkin untuk menarik para guru, apalagi Bapak Ibu di satu guru untuk aktif menulis. Aktif menulis, meneliti ya. Karena sering saya bilang ilmu itu kemanfaatannya secara basic tergantung dua kemampuan. Yang pertama ngomong, yang kedua nulis. Ngomong itu kan menyampaikan, lisan ya Mas. Lisan, bicara. Yang kedua nulis. Nah, jadi ide itu bisa disalurkan melalui lisan dan yang kedua melalui tulisan. Tulisan. Jadi boleh diambil dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Yang ideal dua-duanya. Ya, karena kemanfaatnya jauh lebih besar. Kalau sekedar lisan itu mungkin lebih terbatas. Kalau tulisan, kalau sudah meninggal udah hilang. Nah, kalau tulisan lebih abadi. Cocok. Sampai besok-besok anak cucu bisa melihat. Itu istimewanya tulisan. Katanya Pram itu, jika umurmu tak sepanjang dunia, maka menulislah. Ya, menulis itu membuat kita abadi. Cocok itu. Sampai besok orang lihat tulisan kita. Wah, ini tulisan. Ya, ini motivasi ya untuk teman-teman guru ya. Saya kira perlu ditingkatkan semangat menulisnya. Saya tahu bebannya guru itu mungkin banyak berat. Sejak tadi kan kita membebani macam-macam ke guru. Tapi ya disitulah jalannya seperti saya bilang tadi untuk menemukan barokahnya hidup. Barokahnya hidup. Iya, jadi berkontribusi memberi. Saya tiba-tiba ingat Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu. Ketika orang sedang menempuh jalan ilmu, maka semua makhluk di sekelilingnya akan ikut mendoakannya. Termasuk burung di udara, ikan di laut. Itu kalimatnya di Bidayah itu bagus, indah itu. Ini saya tahu maksudnya Imam Ghazali, semangatlah, berbesar hatilah wahai para pendidik, para pencari ilmu, karena alam semesta sekelilingmu mendoakanmu. Itu ada istilah yang sering kita dengar di Indonesia, Pak, namanya mestakung. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Bahkan sampai malaikat pun menaruh sayapnya untuk melindungimu, untuk jadi alasmu berjalan. Itu menurut saya kalimat-kalimatnya indah untuk membesarkan hati para guru bahwa tugasnya mulia, tanggung jawabnya utama, maka jangan berkecil hati. Kesulitan mungkin banyak, problem mungkin banyak, tapi kalau kita bisa melewati itu semua, hakikatnya kitalah yang mencetak, menyiapkan generasi ke depan. Maka kan sekarang orang sedang rame ini 2045 kan, tahun emas. Itu tidak akan bisa wujud bonus demografi kalau tidak sejak sekarang generasinya disiapkan. Dan siapa lagi yang menyiapkan generasi itu kalau bukan para guru. Ya. Jadi kuncinya tetap ada di berarti kunci di antara kunci utama ya kemajuan sebuah peradaban dalam hal ini adalah bangsa Indonesia itu dipikul oleh pendidikan. Dan di dalam pendidikan itu ada guru. Maka juga menurut saya penting pihak-pihak yang berhubungan dengan guru ya juga harus sadar. Ini saya tiba-tiba teringat ini kisah dinasti Islam dulu sih, dinasti Abbasiyah. Itu era ketika Islam jaya-jayanya bidang ilmu pengetahuan. Itu penghargaan terhadap guru luar biasa. Jadi misalnya kalau guru punya karya, itu dikasih imbalan emas seberat karyanya. Kalau nulis kitab misalnya beratnya 5 kilo, berarti emasnya 5 kilo. Dapat emas 5 kilo. Wah, kalau sekarang kayak gitu banyak yang kaya itu penulis-penulis. Yang nulis buku banyak misalnya. Terus ada honornya kutab. Kutab itu yang ngajar baca tulis di masjid. Itu sekian ratus dinar. Itu kalau dikruskan, kemarin saya coba ngitung-ngitung krus itu, ya sekitar pokoknya ratusan juta, 200 sekian juta. 1 bulan. 1 bulan. Kalau sekarang mungkin TPA-nya. Tingkat TPA itu, TPA TPQ itu. Bayangkan ya kalau sekarang gajinya
guru TPA 200 juta, semua ingin jadi guru TPA, TPQ itu di bawah takmir masjid. Berarti infak masjid itu harus sangat banyak. Mereka tidak mikir infak kalau zaman itu sudah, negaranya sudah kaya. Maksud saya ya, dengan posisi pendidik guru yang seperti itu, maka mendorong mereka untuk berkarya itu lebih mudah. Jadi ada peran dari yang punya kekuasaan untuk masuk ke sana. Itu salah satu ilustrasinya tadi zaman Abbasiyah. Nah, kalau zaman Mojopahit juga begitu kan. Zaman Mojopahit itu ya kerajaan. Mojopahit itu bahkan mungkin Mas Ali ingat ada kelompok Dharma Putra. Dharma Putra itu semacam putra-putra terbaik yang dikasih beasiswa, kemudian dipanggil ke istana untuk disiapkan jadi kader pejabat yang akan datang. Itu zaman itu sudah kenal seperti itu. Ya meskipun beberapa di antaranya terus memberontak, seperti Rakuti itu kan memberontak karena melihat rajanya tidak beres. Zaman itu, zaman Mojopahit. Seleksi itu dari rakyat, semua rakyat? Dari rakyat, dari siapapun. Diseleksi. Termasuk juga seleksi menjadi prajurit ya? Nah, jadi memang zaman dulu, coba ya, Mataram kuno, zaman Sanjaya Raja awal itu, kebijakan pendidikannya antara lain adalah pendidikan yang semula elit untuk kalangan bangsawan tertentu terus dibuka untuk siapa saja. Zaman itu sudah luar biasa sudah. Kita membayangkan kan, wah kalau yang miskin tidak mungkin dapat pendidikan. Ternyata era itu sudah begitu. Luar biasa memang ya peradaban kita ini. Sanjaya itu ya Mataram kuno. Mataram kuno. Medang yang pusatnya di Temanggung kan awalnya itu, yang masih di Jawa Tengah itu. Nah, yang nanti ketika eranya Rakai Pikatan berapa puluh tahun melahirkan Prambanan itu kan. Candi Prambanan. Iya. Nah, itu zaman itu loh sudah bisa sedahsyat itu. Karyanya, penghargaannya pada dunia pendidikan. Ya. Oke, sahabat Satu Guru, saya kira apa yang kita obrolkan tadi itu ada banyak sekali ya yang bisa kita jadikan inspirasi. Beberapa di antaranya kita harus akui kita ini memiliki tradisi budaya luhur yang luar biasa. Di antaranya tadi dicontohkan oleh Pak Faiz, kita bisa mengambil inspirasi dari ajaran-ajaran, norma-norma yang disampaikan atau ditulis oleh beberapa para founding fathers kita di bidang pendidikan. Sekedar menyebut misalnya tadi ada Ki Hajar Dewantoro, kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang semua itu sangat relevan gitu. Kalau kemudian kita bisa menerapkan kembali, dijadikan inspirasi, terutama dalam konteks pendidikan dan terutama sekali juga bagi generasi guru. Nah, barangkali sekali lagi ini menjadi perhatian kita bersama dan semoga bermanfaat ya untuk kehidupan kita dalam sehari-hari. Saya sebagai host ya, sebagai moderator dari acara ini, mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga bisa ketemu dalam bincang-bincang santai di kemudian hari. Terima kasih Pak Faiz sudah menemani kami dalam bincang-bincang hari ini. Sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.